Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Abu ya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alawi al-Malik al-Hasani fi kitabih Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit min al-a'mal. Radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ila an qala al-ijtima' lit-ta'ziyati fi baitil mayyit. Berkumpul untuk takziah. Takziah artinya dalam bahasa Indonesia apa? Melayat. Fi baitil mayyit, di rumah orang yang meninggal dunia. Lok telok, tok petok ya. Min ahammil masail allati yaqa'u bisababiha al-khilaf wal khisam alladhi yasilu ila al-muqata'ati wal hukmu 'ala an-nasi bil bid'ati wad dalal huwa julusu ahli al-mayyit wa ijtima'uhum fi majlisin yajma'uhum listiqbalil mu'azzin fi wafati faqidihim. Termasuk hal penting dari permasalahan allati yaqa'u, yang terjadi bisa bibihah dengan sebab permasalahan itu. Apa yang terjadi? Al-khilafu wal khisam, perselisihan dan permusuhan. Alladzi yasilu, yang mengantarkan, perselisihan dan permusuhan itu yang mengantarkan ilal muqata'ati, kepada putus silaturahim. Wal hukum 'alan nas, dan menghakimi orang bil bid'ati, dengan bid'ah wad dalal, dan sesat. Huwa, permasalahan itu, julusu ahlil mayyit, adalah duduknya keluarga orang yang meninggal dunia, wajtima'uhum, dan berkumpulnya mereka, fi majlisin, dalam suatu majelis, yajma'uhum, yang mengumpulkan mereka, listiqbalil muazzin, untuk menerima kunjungan orang yang melayat. Kumpul keluarganya. Ini kalau di Arab Saudi ya, para keluarga, putra, saudara, keluarga inti berdiri atau duduk yang sepuh-sepuh, atau berdiri satu saf ya. Misalkan ini halaman rumah orang yang wafat, maka keluarganya nunggu berjajar, lalu para tamu yang datang bersalaman, duduk ya. Listiqbalil muazzin, untuk menyambut kedatangan para pelayat, fi wafati faqidihim, pada saat wafatnya orang yang meninggal dunia. Faqid ini orang almarhum ya, almarhum yang meninggal dunia. Wa qad jaratil adat, dan berlaku kebiasaan, adat kebiasaan, an yakif ahlul mayyit, berdiri siapa keluarga orang yang meninggal dunia, fi saffin wahidin, dalam satu barisan, fi ma yusamma bi saffil aza, pada istilah yang disebut dengan barisan al-aza, yang ditakziah, yang dilayat. Tashilan, mempermudah, li muhammadil aza, untuk kepentingan melayat. Badalan, sebagai ganti, min an yadural mu'azzi, daripada berkeliling siapa orang yang melayat, mim makanin ila makanin, dari satu tempat ke tempat lain, bahithan an ahlil mayyit, mencari keluarga orang yang meninggal dunia. Kalau kemudian satu kampung ya, mana saudaranya? Di sana. Satunya mana? Susah. Anaknya yang pertama di mana? Di situ. Yang kedua di mana? Sudah kumpul satu baris pada satu tempat, satu majelis, maka orang-orang berdatangan takziah, doakan ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ajrakum wa ahsana azakum. Dijawab oleh keluarga si mayit, al-baqa' lillah, al-baqa' lillah ya. Ini mempermudah daripada kemudian mencari keluarga mayit, liyu'azzihim, untuk melayat mereka. Wa khususan, dan khususnya, idza fatahu huduru tasyi'il janazah, apabila tertinggal hadir mengantarkan jenazah, tidak sempat ikut
iringan jenazah ke pekuburan. Maka sangat mudah kalau datang ke rumah orang yang meninggal dunia. Di sana sudah ada kumpul. Wa hadza yuwaffir ala nasi waqtan kabir. Dan ini memperbanyak bagi manusia, atas manusia waktu yang besar, waktu yang luas ya. Kalau kemudian harus satu persatu datang ke berbagai tempat, ini butuh waktu. Walaula dzalika lattarral muazzun. Dan andaikan tidak karena tradisi itu, maka menjadi sulit, menjadi berat orang-orang yang melayat itu ilal masyi, untuk berjalan di kulli wahidin, kepada setiap orang min ahlil mayyit, dari keluarga orang yang meninggal dunia, fi baitihi, di rumahnya masing-masing, li ta'ziyatihi, untuk melayatnya. Kama anna fihi jabran, sebagaimana dalam prosesi melayat itu atau berada di majelis, satu majelis takziah, jabran li khatiri ahlil mayyit, menghibur perasaan keluarga orang yang meninggal dunia. Kalau kita datang terhibur ya, wa mu'anasatan lahum, dan menenangkan mereka, fi wahsyatihim, dalam kondisi kesedihannya, kemurungannya, kerisauannya, wahsyah ya, sedih, murung, risau, wa huznihim, dan sedihnya mereka, awwala musibatihim, pada awal musibah mereka. Maka sangat tepat hari pertama, hari kedua, hari ketiga ditahriri. Setelah itu sudah ya silahkan yang mau melanjutkan, yang dicukupkan sampai hari ketiga ya itu sudah paling standar hari ketiga. Wahia mas'alatun far'iyatun. Takziah semacam ini di rumah orang yang meninggal dunia adalah permasalahan furu'iyah, bukan usul ya. La tastajibu dzalikal inkar, tidak patut ya memperoleh hal tersebut itu pengingkaran. Itu masalah furu'iyah, tidak perlu diingkari dengan berlebihan. Wal hujum lisyadid, serangan yang keras. Wala taqtadi ma yaqa'u bisababihi, dan tidak menghendaki masalah furu'iyah ini itu tidak menghendaki sesuatu yang terjadi sebabnya minal khisam wal muqata'ah, permusuhan dan pemutusan tali silaturahim. Masalah furu'iyah tidak menghendaki adanya permusuhan. Sudahlah, jadikan perbedaan saja. Yang mau silahkan, yang tidak cukup yang paling standar saja. Wal aslu fi jawaziha, asal permasalahan dalam bolehnya takziah ini, melayat di rumah orang yang meninggal dunia, au masyru'iyat, atau disyariatkannya melayat takziah, ma rawahul Imam Al-Bukhari, hadis yang meriwayatkan kepada ma ini siapa? Imam Al-Bukhari fil janazah, dalam kitab Al-Janazah, bab man jalasa indal musibah, orang yang duduk ketika musibah. Bagaimana hukumnya duduk di majelis orang yang terkena musibah? Ada dalilnya enggak? Ini duduk ya. Persoalan nanti ada kopinya, ada nasinya. Nah, ini dibahas di sini. Wa Abu Dawud fil Janaiz, begitu juga Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Janaiz min sunanihi, dari Sunan Abi Dawud, kitab Sunan Abi Dawud, fi babil julus indal musibah, dalam bab duduk ketika musibah. Wa fi nuskhatin, dalam naskah yang lain, babu man jalasa fil masjid waqta ta'ziyah, orang yang duduk di masjid waktu takziah. Kebetulan masjidnya dekat dengan rumah. Min hadithi Aisyah, dari hadis Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berdawuh, lamma qutila Zaid bin Harithah, ketika terbunuh siapa? Zaid bin Harithah. Siapa ini Zaid bin Harithah? Sahabat Nabi, maula ya, budak yang dimerdekakan oleh Nabi, sampai kemudian diaku sebagai putra Nabi, sampai turunlah ayat tidak boleh tabanni, menisbatkan seseorang kepada yang bukan ayahnya. Jadi dalam Islam tidak ada adopsi yang sampai mengubah nasab ya. Tetapi tentang penisbatan nama masih khilaf ya.
Si fulan A, ini anaknya B, tapi kemudian diasuh oleh C, maka A bin C, padahal ini mestinya A bin B. Nah, bolehkah seperti itu? Ini tidak kemudian benar-benar dikatakan haram kalau hanya sekedar fulan anaknya fulan, tapi bukan nasab, sebutan saja. Ini anaknya, ini anaknya. Orang tahu bahwa bukan anaknya, anak asuh. Nah itu, apakah boleh menyebutkan semacam itu? Ada beberapa pendapat. Fa anta tara, kemudian wa Ja'far, dan wafatnya Sayyidina Ja'far, wa Abdullah bin Rawaha, wafatnya sahabat Abdullah bin Rawaha, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di masjid. Yu'rafu fihil huzn, diketahui pada diri Nabi itu terdapat kesedihan. Ya, adapun kesedihan, atau diketahui apa? Kesedihan. Berarti kan boleh duduk di masjid dalam situasi sedih. Fa anta taral imamain al-Bukhari wa Abu Dawud, maka engkau perhatikan dua imam, Bukhari dan Imam Abu Dawud, ja'ala unwan al-bab, menjadikan judulnya bab bilafdhin sarihin, dengan lafaz yang jelas, fil julusi, tentang duduk, waqtat ta'ziyati, waktu melayat, walidzalika qala al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath, dan karena alasan inilah berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa fi hadzal hadithi, dan pada hadis ini, minal fawaidi, terdapat beberapa faidah, aidan pula, jawazul julusi, bolehnya duduk, lil aza, untuk melayat, bisakinatin wa waqar, dengan syarat tentram, tenang, ya, duduk sengkelisengan. Karena ada duduk tapi kemudian mengadakan acara, pukul-pukul. Ini bukan tenang, ini ngamuk-ngamuk. Benar duduk, tapi kemudian ada ritual-ritual yang menunjukkan larangan di situ. Tsumma inna ta'ziyata ahlil mayyit, kemudian melayat keluarga mayit, maqsidun syar'iyyun, tujuan syar'i. Kan kita perlu menyenangkan, menenangkan situasi murung, situasi sedih yang dialami keluarga orang yang meninggal dunia. Nah itu tujuan syariatnya di situ. Wajtima'uhum fi baitin wahidin wasilatun, dan bahwasanya sesungguhnya perkumpulan mereka itu dalam satu rumah adalah sarana yatahaqqaqu bihi, yang menjadi terrealisir dengan sarana itu, hadzal maqsid, tujuan ini. Tujuannya apa? Melayat itu untuk menyenangkan keluarga si mayit. Nah kalau kemudian duduk di satu tempat, di satu rumah, ini kan cara untuk mencapai tujuan. Wal qaidatu indal fuqaha, dan kaidah menurut para fuqaha, annal wasail tattabi'ul maqasid, bahwa media perantara mengikuti tujuannya, fi ahkamiha, pada persoalan hukumnya. Fa wasilatul muharram muharramatun, maka perantara sesuatu yang diharamkan haram. Wa wasilatul wajibi wajibatun, dan perantara wajib maka wajib. Nah sekarang tujuan untuk menyenangkan keluarga orang yang meninggal dunia itu apa? Baik apa enggak? Tujuan agama apa enggak? Takziah itu untuk menyenangkan apa enggak? Menenangkan apa enggak? Bikin senang, bikin jabrun khatir, tenang, ya, tidak sedih lagi, karena banyak yang mendoakan, banyak yang menguatkan. Itu kan tujuannya. Nah, duduk di rumahnya, hadir mendoakan, itu caranya saja. Kalau tujuannya untuk takziah, untuk menyenangkan, untuk jabrun khatir, maka sesuai dengan tujuannya. Tapi kalau ada tujuan lain yang menyimpang, di situ ada ratapan, ada acara ritual yang dilarang oleh syariat, merobek pakaian,
merusak wajah, jerit-jerit, ya, apalagi nangisnya pakai dibayar. Ya. Tidak sedih karena tidak punya hubungan emosional, diundang, ayo dikasih, nangis ya, pura-pura nangis.